Selamat malam teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech Indonesia. Belajar bisnis kuliner ya di Foodies. Nah, malam ini kita akan sedikit membahas juga mengenai HACCP. Nah, apa coba itu ya? Gitu, mungkin jarang yang memang membahas mengenai HACCP ini, teman-teman. Tapi malam ini saya akan mengundang ahlinya mungkin ya. Ahlinya malam hari ini akan ngomong panjang lebar tentang apa itu HACCP dan tujuannya apa dan sebenarnya apa sih efeknya buat teman-teman yang punya bisnis kuliner ya. Gitu, oke? Mungkin sementara saya akan coba tersambung dengan narasumber kita malam hari ini. Teman-teman boleh dada-dada dulu atau mungkin silaturahmi di komen. Menunggu saya akan akan undang dulu. Ya, kita tunggu ya. Semoga malam ini cepat tersambungnya. Kita masih tunggu ya. Ya. Semoga cepat. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam, Mbak. Ya, halo Mbak Intan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Suaranya jelas ya? Jelas. Sebentar. Teman-teman, komennya aku matiin dulu ya. Jadi biar kita bisa fokus dengerin Mbak Intan yang cerita panjang lebar dalam tentang HACCP. Oke, Mbak Intan ini kayaknya udah cukup segar ini kelihatannya wajahnya untuk sangat siap sekali untuk cerita panjang lebar karena ini materi HACCP itu kalau menurut aku ya itu sebenarnya kan materi yang agak jarang sih ya dibahas-bahas, ringan kita marketing ya. Karena lebih seru gitu. Nah, tapi teman-teman HACCP ini juga cukup penting nih buat teman-teman yang bisnisnya kuliner ya. Oke, nah tapi sebelum kita panjang lebar lebih jauh, enakan kenalan dulu kali ya Mbak Intan ini siapa? Kan nggak semua teman-teman sudah kenal tentunya sama Mbak Intan ya gitu. Tapi boleh mungkin kenalan secara singkat, kemudian GRI itu apa Mbak? Dan mungkin Mbak Intan ini posisinya apa di GRI? Silakan. Oke, selamat malam semuanya, teman-teman yang ada di rumah, baik yang masih di jalan ya, pulang kerja mungkin. Perkenalkan, nama saya Intan Panamatasari, bisa dipanggil Intan. Saya dari GRI atau Global Reliance International. Nah, GRI ini salah satu lembaga konsultasi juga, penyediaan training juga, ataupun mungkin bisa jasa advisory gitu ya. Terutama ya pasti di bidang keamanan pangan seperti itu. Ya. Ya, mungkin memang kebanyakan sih kita banyaknya mainnya di industri gitu. Mungkin sudah pabrik ataupun industri, tapi ada juga yang di rumah makan ataupun restoran seperti itu. Nah, posisi saya saat ini di tim konsultan dan juga tim trainer juga di GRI. Jadi mungkin kita juga rutin ya kasih seperti di webinar seperti itu. Jadi bagi-bagi ilmu ataupun sharing ilmu lah supaya ilmunya bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Oke, ya. Gimana? Latar belakang sok. Belakang sebelumnya banyaknya memang cukup lama di industri pangan sebagai quality assurance seperti itu. Gitu Mbak mungkin sekilas. Jadi pas tuh lengkap ya, karena udah lama sebagai quality assurance juga, sekarang lebih banyak profesinya memberikan konsultasi ya mengenai keamanan pangan ya. Iya. Ya, oke. Nah, Mbak, ini kan dari tadi ngomongin HACCP. Itu sebenarnya apaan sih? Gitu, maksudnya singkatan dari apa? Kemudian sebenarnya apa sih pentingnya HACCP itu? Oke, ya mungkin kalau dari bahasanya juga nggak umum gitu ya, tapi untuk yang berkecimpung atau biasa menangani keamanan pangan, apalagi yang suka diaudit gitu ya terkait keamanan pangan, itu familiar gitu. Oke, jadi HACCP ini sendiri ya dari singkatannya ya. Ya. Tapi emang sih kalau belajar ini mau nggak mau kita agak harus
buka literatur gitu ya, agak membosankan sebenarnya karena kan memang sains banget gitu, tapi ya mau nggak mau kita belajar gitu ya, apapun itu Ya. harus dipelajari gitu. Dari katanya sendiri HACCP, jadi Hazard Analysis Critical Control Point. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi hazard analysis critical control point. Jadi ada bahaya-bahaya yang dianalisa seperti itu. Nah, Hmm. bahaya apa saja sih dalam keamanan pangan? Kan umum kita tahu bahaya keamanan pangan itu seperti bahaya fisik, kimia, biologi gitu. Nah, si bahaya ini harus kita analisa tujuannya apa sih biar bisa dikendalikan gitu. Sehingga ada tahapan ataupun proses yang menjadi uh, titik ataupun tahapan yang penting gitu sehingga harus dikendalikan. Gitu. Kira-kira Hmm. seperti itu. Jadi harus tahu dulu nih sebenarnya bahaya yang ada di food safety itu apa aja sebenarnya, dasarnya itu dulu, bahaya fisik, kimia dan mikrobiologi itu awalnya dulu deh gitu ya. Hmm. Seperti itu. Hmm. Nah, tadi kan ada bahaya-bahaya macam itu. Tapi boleh nggak Mbak dijelasin dong secara spesifik bahayanya itu berarti, halo? Wah, kayaknya jelek sinyalnya. Ya, Halo, Mbak, halo. Nah, oke Mbak. udah jelas ya? Ya, Oke, jadi coba saya jelaskan dulu ya. Nah, ya, awalnya dulu nih ya sejarahnya gitu. Kenapa ya. sih HACCP itu ada gitu? Untuk yang teman-teman baru tahu juga, sebenarnya awalnya si HACCP ini udah lama banget ya adanya, dari sekitar tahun 60 atau 70-an lah seperti itu. Ya. Jadi awalnya si HACCP ini dibuat untuk jadi dikembangkan oleh NASA gitu ya, Hmm. untuk si astronot-astronot yang mau pergi nih keluar angkasa gitu kan, dia harus bawa perbekalan nih ceritanya. Nah, Ya, jadi jangan sampai si makanan itu atau perbekalan itu malah bikin mereka sakit gitu ya. Karena kan nggak mungkin ya. uh, luar angkasa gitu bawa dokter sendiri, bawa terbatas gitu ya. Nah, makanya dikembangkanlah si sistem HACCP ini seperti itu. Hmm. Hmm. Nah, semakin berkembang terus diadop sama kodeks lah ya. Yang ini di versi 22.000 sudah terupdate gitu ya di tahun 2020 ini gitu. Standarnya udah terupdate di tahun tersebut gitu. Nah, jadi balik lagi tadi intinya mengendalikan bahaya biologi, kimia, fisik gitu. Nah, dari bahaya dulu fisik gitu. Nah, dari namanya aja fisik itu yang terlihat gitu ya, yang memang bisa terlihat, yang bisa teraba gitu ya. Baik itu mungkin asalnya dari material, dari proses, ataupun dari si food handler itu sendiri gitu. Mungkin kalau misalnya Hmm. dari material ada batu gitu ya, kemudian Ya. ada kerikil, mungkin ada karet itu ya, yang terlihat gitu, yang memang Hmm. atau misalnya dari proses gitu, bisa bisa aja dari peralatannya ya, serpihan Ya. logam gitu, atau mungkin dari si food handlernya, mungkin serpihan rambut gitu ya, Ya. kuku gitu ya, atau mungkin dari perhiasan. Makanya nantinya juga sebelum ke tahapan hasap sebenarnya ada yang disebut program persyaratan dasar atau handling hygiene practices-nya seperti apa, seperti itu. Nah, itu dari bahaya fisik ya teman-teman. Ya. Kemudian ada bahaya mikrobiologi. Ya, mikrobiologi Ya. ini yang makhluk-makhluk yang tidak terlihat gitu, yang tidak kasat mata, dalam mungkin dia harus bukan makhluk halus gitu ya, tapi dia Ya. memang perlu bantuan mikroskop untuk melihat Ya. seperti itu. Ya. Dia yang sering kita kenal gitu ya, mungkin salmonella gitu, kemudian E. coli, kemudian mungkin nanti ada Bacillus cereus atau Clostridium botulinum gitu. Nah, namanya juga
keren-keren gitu ya, tapi efeknya tuh nggak keren gitu terutama ke manusia yang mengkonsumsi seperti itu. Atau kemudian ada bahaya kimia gitu. Bahaya kimia bisa dari cleaning sanitasi yang dipakai gitu ya. Atau mungkin dari bahan tambahan pangan yang memang dipakai. Karena kan bahan tambahan pangan itu sendiri nggak seperti pewarna gitu ya, kemudian penyedap rasa atau mungkin manis gitu ya kan, nggak semuanya bebas dipakai, tapi ada takaran ataupun dosis tertentu seperti itu yang memang diikutin untuk setiap jenis pangan gitu. Itu mungkin bisa aja kalau misalnya bahan tambahan pangannya berlebih ya, memang diizinkan gitu ya untuk pangan, tapi kalau berlebih, nah efeknya kan bisa menimbulkan efek kesehatan tertentu gitu. Untuk yang kemudian tadi bahaya apa lagi? Udah ya bahaya. Kan tadi apa material apa namanya tadi yang bukan bakteri apa mikrobiologi dan Kimia. Kimia. Seperti itu umumnya seperti itu ya. Nah, sistem HACCP sendiri saat ini juga terus berkembang gitu ya, tidak hanya tadi bahayanya meliputi itu aja, ada lagi ditambah ada bahaya alergen gitu ya, seperti bahaya alergen, kemudian ada bahaya radiologi seperti itu, kemudian dari pestisida yang dipakai gitu ya, atau mungkin dari antibiotik yang residu antibiotik misalnya dari daging-dagingan nih, biasanya kan kalau ayam ataupun daging sapi gitu ya, si hewannya sendiri ada disuntik antibiotik sendiri. Alergen tadi apa sih Mbak maksudnya? Ya, kalau alergen itu sendiri zat ataupun bahan ya yang bisa menimbulkan alergi gitu. Ada beberapa, kalau secara total ada sekitar 14 atau 12 jenis alergen ya, tapi kalau di Indonesia itu antara lain susu gitu ya. Jadi iya seafood ya. jadi yang kalau konsumsi itu pasti ada reaksi tertentu ya, bisa mungkin badannya merah, ruam, atau bisa sesak nafas gitu. Bahkan yang parah ya sampai menimbulkan kematian seperti itu. Oh ada ya sampai kayak gitu ya? Iya ada, tapi biasanya sih kalau orang di Indonesia jarang ya, kalau di Indonesia jarang. Biasanya sih untuk yang lebih sensitif tuh Eropa gitu ya, atau Amerika yang memang rasnya bukan Asia gitu, memang banyaknya yang sangat sensitif gitu ya. Kemudian apalagi ya, kayak kacang-kacangan gitu, kacang tanah. Terus seafood ya pasti tadi, ikan. Ya, ya. Tapi kan tadi berarti ada, tapi kan sebenarnya gini, itu kan tadi adalah bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari 3 hal tadi ya gitu. Tapi sebetulnya kalau untuk mencegahnya nih ya, selain kita harus paham tadi apa aja poin-poinnya mungkin ya. Tapi ada nggak sih Mbak misalnya program atau metode untuk minimal tuh mengantisipasi hal-hal seperti itu? Ya salah satunya HACCP tadi gitu ya. Nah, HACCP itu kan merupakan sistem ya. Jadi sistem itu pasti ada tata caranya seperti itu. Itu ada yang disebut 12 langkah atau 12 tahapan gitu untuk mengidentifikasi dan mengendalikan si bahaya-bahaya tersebut gitu. Jadi, nah dalam sistem HACCP itu sendiri kan dia juga tidak serta-merta bisa menghilangkan gitu ya. Jadi kalau bahaya zatnya itu harus dikendalikan gitu. Dikendalikan dengan supaya apa? Kalau misalnya bisa hilang lebih baik gitu. Kalau misalnya tidak bisa hilang dikurangin seperti itu sesuai dengan batasan yang bisa diterima. Jadi kalau di HACCP memang
kalau nggak bisa, ada yang bahaya nggak bisa hilang sama sekali gitu ya, tapi bisa Hmm. dikurangi sampai pada standar tertentu atau level yang bisa diterima. HACCP itu salah satu sistemnya gitu ya, caranya ya, tahapannya untuk mengendalikan si bahaya itu. Tahapannya apa saja tuh ada 12 ya tadi ya. Mungkin Ya. secara singkat aja gitu ya, karena ini kita perlu ada kalau udah ngomongin hasap tuh harus dibuat analisa bahayanya, kemudian harus dijabarkan, kemudian harus pokoknya memang science based banget lah gitu. Nah, Ya, mungkin ya. satunya yang pertama gitu ya, kita bentuk dulu tim ataupun manajemen untuk mengendalikan si bahaya ini sendiri. Jadi kalau bisa dibilang tim HACCP-nya lah gitu. Tim HACCP ini kan pasti harus terdiri dari personil yang paham gitu ya. Tentang bahaya, yang latar belakangnya juga macam gitu ya. Mungkin dari yang paham tentang mikrobiologi, mungkin nanti yang paham tentang teknik mesin, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua, kita harus menjelaskan atau deskripsikan produk kita apa gitu. Jadi produknya apa dulu nih gitu kan, namanya produk pasti punya spesifikasi yang macam-macam gitu ya. Kalau misalnya produknya jenisnya kering, jadinya tentu potensi bahayanya beda gitu sama produknya yang basah. Tinggi atau mengandung susu-susuan seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu nih deskripsi produk kita itu apa. Gitu. Terus tahapan selanjutnya kita harus tahu juga siapa sih konsumennya gitu ya, target konsumennya. Jadi kan kalau misalnya tadi produknya kita makanan bayi gitu ya, tentu kan sangat rentan lagi nih konsumennya gitu. Beda sama jenis makanan yang ya mungkin kayak makanan ringan ya, keripik gitu atau biskuit, pasti beda nih siapa yang akan mengkonsumsinya. Kemudian terus produknya juga seperti apa, apakah ready to eat gitu ya atau ready to cook gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya ready to eat ya pasti harus dipastikan tuh bahwa standarnya memang aman gitu untuk konsumen yang mau langsung konsumsi seperti itu. Kemudian tahap keempat itu ya kita harus tahu flow prosesnya ya. Flow prosesnya, jadi cara bikinnya gimana sih dari mulai penerimaan raw material sampai nanti jadi produk akhir gitu. Karena dari tahapan proses itu kita harus analisa tuh satu-satu ya, misalnya dari tahapan penerimaan raw material. Bahayanya apa aja, tadi kan ada 3 bahaya, harus kita jelasin tuh satu-satu bahayanya apa. Nah kayak gitu. Jadi emang science based banget gitu ya. Nah setelah kita tahu nih flow prosesnya gimana, kemudian kita cek lagi ke lapangan gitu ya, apa yang sudah ada di dokumen kita gitu, kita cek lagi nih ke lapangan, bener nggak sih kayak gitu. Takutnya ada tahapan yang kelewat, oh ternyata ada proses pendinginan, ada proses thawing atau apa. Sedetail-detailnya proses itu harus dijabarkan di flow proses tadi. Ya. Terus yang ke 6 ya. 6 ya? Ya, tadi kelima verifikasi. Tadi kelima. Terus yang keenam, nah ini udah mulai masuk ke prinsip HACCP-nya. Jadi melakukan analisa bahaya. Itu tadi setiap kita udah tahu prosesnya apa, setiap tahapan itu mulai dari penerimaan nih misalnya. Kemudian ada pemotongan gitu ya. Terus ada pencucian. Kemudian mungkin ada pemasakan. Nah, setiap tahapan itu kita analisa tadi bahaya fisik nih misalnya di penerimaan ada enggak, bahaya kimia ada enggak, bahaya mikrobiologi ada atau enggak, seperti itu. Dianalisa gitu ya, sampai nanti di step selanjutnya yang ke-7 gitu ya. Mbak bentar,
6 dulu kita ini dulu ada yang aku mau tanya sedikit sih sebetulnya ya. Ya, Boleh biar ya, nggak. boleh ya. Tadi sih sebenarnya mau nanya. Tadi kan katanya ada yang apa analisa ya. Kan waktu itu aku pernah punya teman sih ini. Jadi kasusnya dia gini. Ini bener nggak kayak gini contohnya? Jadi pernah waktu itu dia dulu waktu awal-awal masih usaha, itu kan dia usahanya jual ini ya kayak fried chicken gitu. Nah, dia tuh membeli ayam dalam jumlah besar sebetulnya. Nah, mungkin karena ketidakmengertian dia, itu jadi begitu ayamnya datang sama dia dicuci. Habis dicuci sama dia dimasukin ke freezer. Tapi alhasil malah sebetulnya malah jadi rusak. Itu kira-kira kenapa ya? Nah, beli ayamnya di mana ya? Maksudnya dari rumah potong hewan, memang rumah potong hewan yang memang jelas gitu, atau Hmm? bisa dari pasar langsung kayak gitu, atau seperti apa? Kayaknya sih dari pasar sih, karena kan mungkin awal-awal usaha nggak tahu ngerti ya. Iya. Kalau Sama dia dicuci pakai air gitu pas datang. kalau untuk kayak ayam memang memang dicuci dulu baru disimpan Masuk gitu ya. freezer Beda ya. sama daging gitu. Kalau daging malah jangan nggak boleh dicuci dulu gitu. Kalau ayam bisa jadi kalau kayak gitu ya harus dianalisa juga ya. Biasanya Mm-mm. kalau itu potensi paling besarnya dari mikrobiologi. Ya, Food handlernya gimana? Dia udah oh ya, ketika pegang si materialnya udah cuci tangan dulu atau belum kayak gitu. ya. Atau udah bener belum pakai cleaner, pakai hand sanitizer gitu, udah bersih tangannya baru dia handling sama materialnya. Gitu. Jadi Jadi kalau tuh, ya, ya ya. Gimana gimana tadi? Jadi kalau apa? ya jadi kalau misalnya sepengalaman saya gitu ya, kalau yang namanya di industri pangan ataupun yang handling material pangan, cuci tangan itu bener-bener udah yang paling wajib, harus kudu gitu Ya, ya, karena kitanya yang megang gitu ya, karena kitanya yang ya, megang gitu. Nah kan yang ngerjain bukan mesin gitu, yang motong bukan mesin, ya. masih manusia gitu. Jadi tata cara cuci tangan yang bener dulu gimana gitu ya. Kemudian juga kan peralatannya juga ya harus dicek seperti itu, atau udah dicuci bersih atau baru nanti dipakai untuk wadah si ayamnya. Kemudian suhu penyimpanan, nah ini suhu penyimpanan juga Ya. ya paling penting. Hmm, 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 hmm. Oke, nah Mbak ini sebelum kita mulai ke poin ke selanjutnya yang ketujuh tadi ya, kan tadi stepnya ada 12 ya. Ya. Gitu, aku mau ngasih info dulu mengenai foodie certification class. Nggak apa-apa ya, sebentar ya. Gitu, nah jadi buat teman-teman, jadi nanti tuh foodies akan ada foodies certification class. Nah ini tuh temanya itu adalah implementasi HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points gitu. Jadi kapan? Itu 9 sampai 11 Desember 2021. Nah, apa aja sih sebenarnya? Nah, ini kan sebenarnya kan kita dari tadi bicara tentang bahaya dan bahaya, dan kadang-kadang tuh memang agak mengerikan ya. Gitu, maksudnya teman-teman kalau penjualannya misalnya udah fantastis, bagus gitu ya, salesnya, kemudian pelayanannya juga udah excellent, bagus banget, tapi masalahnya kalau dapur kita tidak memenuhi standar keamanan, nah ini yang teman-teman harus sedikit warning gitu, karena apa, kita sebagai pebisnis juga sebetulnya harus bertanya kan ke diri sendiri masing-masing, ke perusahaan kita ya, apakah kita sudah pernah nih misalnya membuat aturan dalam kebersihan diri, pembersihan dapur secara rutin, penyimpanan makanan yang aman, atau penanganan risiko kontaminasi. Nah, kalau 4 hal ini belum pernah dibuat aturannya, jangan kan diimplementasi ya, dibuat aja belum gitu kan. Nah, ini tandanya teman-teman harus waspada karena dapur ini akan jadi ancaman buat brand kita, buat usaha kita. Nah, jadi jangan sampai terjadi nih pada bisnis kuliner kita, misalnya banyak hal di dapur produksi yang berakibat bahaya bagi konsumen, atau bisa juga keracunan massal, bisa jadi banget tuh terjadi kan. Kemudian atau rusaknya brand yang sudah dibangun bertahun-tahun, atau kadang-kadang kita yang sebagai owner dari si bisnis kulinernya itu bisa jadi terjerat konsekuensi hukum. Nggak mau kan ya pastinya ya gitu. Jadi teman-teman wajib banget harus mau tahu lah ibaratnya ya,
harus mau tahu dan harus mau mempelajari lengkap ilmu kelola keamanan dalam dapur produksi. Nah, kita di Foodies Certification Class implementasi HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points itu ada di 9 sampai 11 Desember 2021. Nah, tujuannya apa? Agar diharapkan setelah mengikuti kelas ini, teman-teman mampu untuk memahami pentingnya food safety dari membeli, menerima, menyimpan, dan memproses bahan baku, memahami bangunan atau layout dan peralatan yang memiliki standar food safety, memahami critical point dalam pembelian, penerimaan, dan penyimpanan bahan baku, memahami critical point dalam towing dan cooking bahan baku, dan masih banyak lagi. Nah, akan disampaikannya oleh praktisi ini, praktisi HACCP ya teman-teman ya, gitu, oleh praktisi HACCP dari Global Reliance International, dan tentunya rekaman video pembelajaran kelasnya itu akan tetap bisa diakses selama 1 tahun teman-teman. Jadi bisa diulang-ulang terus kalau misalnya masih bingung, atau misalnya kadang-kadang kalau kita lagi belajar, waktu itu saya ingat yang materi itu gimana. Nah, teman-teman masih bisa ulangin lagi. Nah, siapa saja pengajarnya? Pengajarnya ada 3, ada Syamsul Arifin, International Registered Lead Auditor for Food Safety and Quality, ada Asep Budi Mulyana, Food Safety and Quality Auditor, dan ada Intan Permatasari, Food Safety Practitioner. Nah, daftarnya kemana? Daftarnya bisa langsung klik link yang ada di bawah itu, atau bisa langsung WA ke CS-nya Foodies di 0813 12147974. Aku ulangin ya, 0813 12147974. Jadi teman-teman tentunya pengen lah ya dapur aman, bisnis kuliner jadi nyaman, dan tentunya cuan. Kan kita semua pasti pengennya cuan ya gitu. Jadi jangan sampai cuannya udah oke banget, tahu-tahu kena kasus nih, dapurnya ternyata bukan kurang bersih ya, apa namanya ya, jadi kurang HACCP lah bisa dibilang ya, gitu, kurang bisa tidak menerapkan HACCP. Jadi ini adalah salah satu sertifikasi kelas yang betul-betul teman-teman wajib ikutin. Oke, kita mulai nih. Tadi udah 12 step ya Mbak Intan ya, gitu. Nah, mungkin boleh diteruskan step ke-7. Silakan. Step ke-7 setelah tadi kita lakukan analisa gitu ya, nanti kita akan tentukan nih mana aja sih tahapan proses yang kritikal atau yang disebutnya nanti CCP tadi gitu. Nah, jika tahapan proses itu menjadi penting atau kritis, ya salah satunya mungkin pemasakan gitu ya. Kalau pemasakan atau pemanasan pastinya kan targetnya matiin si mikrobiologi gitu ya. Ya. Jadi tahapan tersebut menjadi tahapan kritis, dan setelah itu kita tetapkan tuh yang disebutnya istilahnya critical limit ataupun batas yang kritisnya seperti apa. Kalau misalnya pemanasan tentu suhu gitu ya, suhu dan juga waktu. Kalau misalnya ini ke-8 ya atau belum? Iya, ke-8 ya. Langsung ke-8 gitu. Nah, setelah kita tentukan CCP-nya, terus kita tentukan critical limit atau batas atau standarnya tuh berapa sih. Kalau misalnya tadi di suhu pemasakan gitu ya, misalnya harus 90 derajat selama 5 menit gitu ya. Misalnya kita produk kita ayam goreng gitu ataupun tahu goreng gitu ya. Nah, itu harus ditetapkan suhunya, kemudian suhu masak sama batas waktunya. Kemudian nanti ketika kita sudah tetapkan standarnya, tentunya harus dimonitoring gitu ya. Tahapan selanjutnya harus dimonitoring. 9 ya? 9. Dimonitoring. Jadi kita pakai 5W1H ya kalau dimonitoring itu ada istilahnya seperti itu. Jadi apa, di mana, kapan, oleh siapa, kemudian bagaimana cara untuk mengecek si suhunya gitu. Kalau misalnya kita masih pakai termometer yang mungkin tusuk gitu ya, tusuk makanannya, kita bisa cek di situ suhunya berapa, kemudian kita cek stopwatch berapa waktunya, dan itu harus dijalanin gitu ya, bukan hanya sekedar di SOP aja ataupun hanya tertulis aja
hanya sebagai standar aja, tapi itu harus dijalanin gitu oleh si Ya. food managernya. Jadi Kebanyakan kalau sih misalnya pas ditusuk suhunya belum nyampe harus ada treatment tuh ya, bukan cuma tusuk catat udah gitu ya. ini 90 selama 2 menit gitu. Ya udah, Heeh. sampai 90 derajat Celcius, tahan dulu sampai 2 menit baru selesai gitu. Atau mungkin kalau yang udah Ya, punya otomatis kan tinggal di setting gitu ya. Tapi kalau misalnya ya, di masakan tradisional ya setengahnya kita cek suhunya, kemudian stopwatch itu waktunya harus berapa menit. ya, ya. Kebanyakan nih juga balik lagi praktek HACCP pada umumnya. Kadang ya seperti Mm-mm. itu, cuma hanya di dokumen aja ataupun hanya di standar aja, tapi aktualnya nggak sampai segitu, mungkin karena keburu Ya, waktu atau makanya ya, tadi ada yang mungkin karena belum matang gitu ya, mungkin terjadi hmm, keracunan, atau mungkin orang nanti ya, kayak gitu, atau mungkin mutunya juga rasanya kan pasti beda gitu. ya, Gitu. Kan sih ya kayak gitu. ya. Konsistensi untuk nyatet gitu ya, mungkin males atau buru-buru waktunya itu. Nah, kemudian habis monitoring 10. pas 10 nanti kita habis di monitoring itu kita bikin apa ya, kalau misalnya suhunya tidak tercapai kita harus ngapain gitu, jadi ada tindakan Hmm, koreksinya. Kalau misalnya tadi uh, suhunya nggak tercapai, mungkin harus diapain, harus dipanasin lebih tinggi, atau ya, jadi waktunya yang harus dilamain atau seperti apa gitu. Atau ya, bisa jadi kalau emang nggak tercapai ya produknya harus dibuang gitu, atau mungkin harus dijadikan ya diolah kembali seperti apa gitu. Jadi harus dibuatkan istilahnya corrective actionnya harus seperti apa. hmm, Nah, kemudian tahapan selanjutnya ke hmm, 11 ada istilahnya validasi atau validasi dan verifikasi gitu. Jadi uh, ketika misalnya tadi kita udah tetapin nih CCTV-nya atau titik kritiknya adalah suhu gitu. Berarti itu suhu 90 derajat dan waktu 2 menit itu harus ditetapkan dulu, harus disahkan gitu ya. Harus ya, jadi setiap siapapun yang melakukan proses pemasakan harus melewati proses tersebut, harus disahkan dulu gitu, dan diverifikasi. Jadi verifikasi itu cross check gitu, benar nggak sih sudah tercapai suhunya seperti itu. Bisa jadi nanti dicek laporan anak buahnya gitu, atau mungkin kita ya, untuk memastikan kan tadi targetnya mikro nih, benar nggak sih mikronya mati, berarti bisa jadi ini kita cek ke lab ya, ya. si pemasaran tadi. Dan yang terakhir tentunya yang namanya sistem harus ada 12. yang namanya sistem pencatatan ataupun keeping record, ataupun Ya, semua yang tercatat itu harus disimpan gitu ya. Jadi ya, harus disimpan untuk apa sih? Untuk kita analisa gitu ya, untuk kita review kembali. Jadi setiap apa yang kita lakukan tuh ada buktinya gitu ya. Mungkin mm-mm. bisa dengan tulis di buku gitu ya, atau dibuat checklist gitu, seperti itu. Ya emang Ya, namanya sistem ya. Kalau namanya sistem mau nggak mau harus ada tahapannya, tahapannya ya, apa ikutin gitu ya. Balik lagi tadi kan kesannya aduh ribet gitu ya. Tapi tadi ya, tujuannya supaya produk yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan. ya, ya. Ya oke, mungkin itu ya maksudnya kalau ngomongin tentang sistem ya memang benar sih, emang walaupun kelihatannya ribet gitu ya, gitu. Tapi tentunya harus wajib dilakukan dan diimplementasiin. Jadi harus disiplin juga mungkin ya. Iya, betul. Oke, ya, Karena kan ya, kalau namanya sistem itu bukan berlaku untuk saat ini aja gitu. Jadi kalau sistem itu siapapun nanti yang melakukan, orangnya berubah ya, namanya orang yang bisa gonta-ganti, ada yang keluar ya. masuk, sistemnya ya tetap sama itu gitu. Hmm, Jadi hmm, siapapun hmm. yang punya caranya tetap sama. Ya. Oke, Mbak, ini kita ini kayaknya teman-teman pada nggak ada yang nanya.
belum ada yang nanya, nggak apa-apa sih ya. Mungkin pada masih bingung juga mungkin ya. Ya, Gitu. kalau misalnya mau ikut ya di kelas tadi yang Ya. Mbak Sanita infoin ya, di situ mungkin bisa lebih detail lagi. Ya balik lagi ya, karena ya konsekuensinya belajar hasap ya harus begini, harus buka Mm-mm. teratur gitu ya, harus cari referensi, karena nggak bisa sembarangan gitu, harus berdasarkan data database semua gitu, Ya. science base semua. Iya, iya. Tapi pastinya ini sebenarnya adalah salah satu ilmu yang mungkin memang mungkin teman-teman pebisnis kuliner tidak semuanya mengimplementasikan ya, tapi tidak kalah penting lah intinya ini tuh karena bicara tentang food safety ya pastinya kitanya sebagai pebisnis kuliner juga harus cukup concern tentunya ya gitu karena kan yang kita sajikan itu kan dimasukkan ke tubuhnya konsumen kita loh gitu. Jadi pastinya tanggung jawabnya cukup besar ya dan teman-teman harus concern lah sama hal seperti ini. Oke Mbak, ini kayaknya apa kalau misalnya nggak ada yang tanya nanti kita tutup dulu aja. Nah, tapi sebelum kita tutup, tuh, kita masuk ke sesi foto bersama. Ayo teman-teman pada diambil, ini aku matiin dulu komennya. Oke, teman-teman pada di screenshot gitu kan. Jadi jangan lupa di print screen kemudian di post di IG story masing-masing ya teman-teman ya dan di tag ke @foodies.id sama @gri_apac ya gitu. Ini kalau mau si apa namanya si akunnya di follow dulu aja. Jadi nanti kalau mau ada yang nggak jelas bisa tanya-tanya Japri. Mungkin kalau di sini agak malu gitu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya nanti mau Japri bisa juga ke akun yang ini ya teman-teman ya. Ayo kita berpose dulu. Oh gimana, harus gini ya? Ini foodies. Oh mau gini boleh. Korea. Gitu. Annyeonghaseyo. Sarangyo. Oke, thank you. Oh ya, nah Mbak Intan sebelum kita sudahi ya, terakhir banget, boleh nggak minta closing statement dong dari Mbak Intan untuk teman-teman semua? Oke. Ya, intinya ya tadi ya sudah disinggung juga di awal bahwa yang namanya bisnis itu kan gak sekedar marketing aja gitu ya. Gak Ya, sekedar cuan aja gitu. Balik lagi bahwa apa yang kita produksi itu akan jadi ya akan dimakan gitu ya, akan jadi darah ya, dan gitu ya untuk semuanya. Jadi dipastikan apa yang dihasilkan bisa dikonsumsi secara aman gitu ya, aman dari apa ya secara kualitasnya baik gitu. Kemudian aman juga dari kemarahan fisik, biologi ataupun kimia gitu. Dan kita tuh banyak juga ya Mbak sering dengar gitu ataupun sering lihat apalagi sekarang sosmed banyak banget hmm, konten-konten itu yang diposting lah, ada mungkin waktu itu ada yang kena apa kejatuhan cicak lah, kemudian ada yang ya, apa ya di makanannya, nah seperti itu. ya, Jadi balik lagi karena itu semua yang akan menjadi darah daging kita gitu ya, yang mungkin juga betul, menimbulkan efek kesehatan untuk kita. Jadi semuanya harus jalan beriringan gitu. Cuan juga oke gitu ya, cuan, makanannya dan juga bisa bermanfaatnya juga bagi orang lain itu juga harus dipikirkan juga seperti itu. Keamanan iya, pangannya juga harus dipikirkan juga. Itu. iya. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi itu di apa namanya tadi closing statementnya dari Mbak Intan itu sekaligus juga memberikan warning kali ya. Jadi teman-teman cuan is good gitu kan. Cuan memang harus ya. Kita kalau jualan kan pengennya cuan lah ya gitu. Tapi jangan lupa bahwa sebetulnya untuk memperhatikan juga yang namanya food safety tadi ya. Karena kalau misalnya teman-teman nggak perhatian, nggak concern sama hal-hal mengenai kebersihan produk pangan kita itu sebetulnya kayak tinggal kayak nunggu bom waktu gitu. Pasti ya semoga sih nggak kejadian ya gitu. Tapi kan kita tidak pernah tahu ya kalau kita tidak mempersiapkan itu semua akan sangat mungkin sekali terjadi kasus-kasus seperti misalkan kejatuhan macam-macam tadi ya gitu. Jadi ada mikrobiologi, ada benda di situ mungkin kan kalau orang yang memprosesnya tidak cukup bersih ya gitu atau ada rambut ada macam-macam. Oke mungkin segitu dulu dari kami. Thank you banget Mbak Intan buat apa sharingnya di malam hari ini ya teman-teman ya dan pastinya
teman-teman semoga nyatet dan semoga juga berguna buat bisnis kita masing-masing dan juga pastinya jadi berkah balik ke Mbak Intan dan teman-teman di GRI ya, semua sharingnya. Oke, segitu dulu dari kami berdua. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya dan maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat malam.